Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel kita pada pagi hari ini, tanggal 30 November 2023, di mana jam sekarang jam 9.33. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas saham yang bernama berkode saham Ayam atau PT Janu Putra Sejahtera, di mana PT tersebut baru go public itu sekitar mungkin hari ini kayaknya dia sudah go public perdananya. Perdananya memang benar hari ini. Jadi kita akan mereview saham yang berkodekan Ayam ini atau PT Janu Putra Sejahtera, di mana kita lihat newsnya. PT Janu Putra Sejahtera ini adalah PT masuk ke papan pencatatan pengembangan dengan subsektor makanan dan minuman, bergerak di kegiatan usaha peternakan dan rumah potong ayam, kedudukan di Yogyakarta. Nah, jadi pada pagi hari ini beliau melakukan listing gitu dengan nominal harga penawaran di harga 100, nilai nominal 25. Nah, dan tercatatnya sekitar 4 miliar saham publik ya nih. Ya, dengan total seluruhnya ada di 4 miliar, di mana masyarakatnya hanya 800 juta, di mana itu diasumsikan 20%, sedangkan pemegang utamanya adalah dan pengendalinya adalah Pak Haji Singgi Janu Ratmoko sebesar 78,40%, di mana IPO ini dipegang oleh underwriternya UOB Kay Hian Sekuritas. Nah, di mana pada tahun 2003 ini termasuk UOB adalah salah satu sekuritas yang cukup banyak melakukan penawaran publik pada tahun ini. Nah, tetapi kita lihat asumsinya bahwa IPO price-nya ada di harga 100, IPO share-nya 800 juta, berarti target dana yang akan dikumpulkan sebesar 80 miliar. Kita bisa lihat di case statistik, di mana kalau dari case statistik EPS-nya 2020 48, 2021 1515, 2022 189, di mana posisi ini kita masih belum tahu apakah kelayakan posisi EPS ini memang yang 189 ini apakah sudah di stock split atau belum. Nah, tetapi kita langsung menghitung aja secara normal memakai rumus-rumus yang ada. Pertama dari EPS, diasumsikan EPS di sini 0,01 kelihatannya. Kita coba hitung net profit itu 12,46 miliar, berarti 12 miliar 460 juta dibagi masyarakatnya hanya 800 juta. Kalau kita hitung sama Ibu Haja Sofa Marwati dan Fadli Muhammad Firdaus, berarti sekitar 864 juta. Berarti EPS-nya sendiri ada di angka 14,42. Berarti sedangkan per 100 dibagi 14,42 alias kita anggap 14,5 aja. Berarti pernya ada di 6,8 kali. Jadi ini per yang cukup masih murah ketimbang kalau 14,5 kali kita asumsikan kali 8 aja, berarti harganya ada di 116 normalnya per industri yang sedang terjadi di sekarang ini. Tetapi kalau kita ngomong per yang wajar itu ada di 10 sampai 15. Kita asumsikan 14,5 dikali 15 kali yang paling mahal
berarti range-nya ada di harga 217,5. Jadi jika diasumsikan ini memang eh, kalau memang ayam ini kodenya naik sampai ke 217, mending sahabat Joseph banyaklah menjual di 217 ini. Karena kenapa 217 ini sudah termasuk harga yang mahal. Dimana juga kalau yang normalnya 14, ini 10 kali berarti 145. Berarti sekarang ada di harga di 135. Di harga 135 berarti ada sekitar 10 poin lagi untuk dibilang pair yang wajar. Sedangkan kita coba lihat book value-nya apakah betul. Ini kita hitung lagi 12 bentar. Book value berarti ini 11497 miliar dibagi book value berarti totalnya 4 miliar. Nah, kalau dari segi book value memang book value-nya 28,74. Berarti inline sesuai dengan yang ditulis, berarti estimasinya memang benar. Ini berarti kalau di harga 135 bagi 28,74 berarti PBV-nya sudah 4,69 kali. Ini sudah cukup mahal PBV yang di sini. Jadi PBV-nya sudah sangat tidak menarik. Kalau dari segi NAVS 26184 261 miliar 840 juta dibagi 4 miliar berarti NAVS nya aja di harga 65,46. Sekarang 135 bagi 65,46 berarti NAVS nya sudah 2 kali. Itu juga sudah dibilang sahamnya sudah premium. Jadi untuk valuasi kita coba berharap dari EPS aja ke depan. Karena kenapa EPS-nya memang di harga 14,5 itu. Nah, sedangkan kalau kita hitung kalau memang EPS-nya mau pakai total sama pengendali juga berarti 12,46 miliar dibagi 4 miliar. EPS-nya ada di angka 3,11. 135 bagi 3,11 berarti sudah 43 kali juga. Berarti secara keseluruhan ini harga sudah tidak menarik. Jadi kalau misalnya di angka 135 ini kalau memakai total saham yang secara keseluruhan bukan yang beredar ya. Kalau yang beredar berarti jumlah saham yang beredar itu berarti masyarakat alias saham yang bukan pengendali. Nah, tetapi kalau mau kita asumsikan bahwa pengendali pun juga kita mau hitung, itu bisa aja. Tetapi sebenarnya tidak ada reflan. Nah, kalau kita hitung sama pengendali itu. Sekarang kita coba lihat di NPM-nya apakah betul NPM-nya 3,15 1246 miliar dibagi salesnya 39563 miliar berarti 3,149% atau 3,15%. Berarti inline sesuai dengan perhitungan. Jadi NPM yang sudah di harga 315 juga ini kurang menarik karena NPM yang bagus atau yang wajar itu sebenarnya 10 sampai 15% yang wajar. Di atas 15% atau di atas 13% kalau bisa dibilang itu juga sudah sangat bagus, sudah perusahaan yang bagus. Sedangkan coba kita lihat dari segi ROE nya 12,46 miliar 12,46 miliar dibagi 114,97 miliar
Low-nya 10,84, ini inline wajar. Low-nya ada di 12,46 miliar, dibagi asetnya 261,84 miliar, berarti ROE-nya ada di 4,76%. Oke, inline. Hutangnya 146,87 miliar, dibagi equity-nya ada di 114,97 miliar, berarti DER-nya ada di 127%. Ini DER yang wajar. Cash ratio 7,83, ini sangat tidak bagus. Quick ratio 11,64, ini sangat tidak bagus. Current ratio 42,04, itu juga sangat tidak bagus alias jelek. Jadi secara overall kita bisa asumsikan bahwa saham ayam tidak akan bergerak jauh. Jika mau digoreng-goreng pun hanya mungkin akan mencoba naik di angka sekitar di sekitar 217 alias di per 15 kali, dengan asumsi bahwa EPS-nya 14,5 per saham, di mana yang dihitung hanya jumlah saham yang beredar ke masyarakat, bukan dari sampai ke pengendali. Nah, tetapi jika dengan pengendali sebenarnya EPS-nya hanya 3,1 per saham, di mana juga kalau 3,1 saham sekarang harga 135 per saham, itu sudah sangat mahal juga. Ada pernya di angka 41 kali, jadi sangat kurang bagus. Di mana juga book value ada di angka 28,74, itu juga sangat tidak bagus. Di harga sekarang 135, berarti harganya sudah premium alias sudah mahal. Dan net asset per saham juga sangat juga harga sekarang sudah sangat melampaui, karena NAVS-nya hanya 65 per sahamnya. Jadi secara overall dari profitability juga NPM cuma 3,15, ROE 10,84, dan ROAS 4,76, itu juga kurang menarik. Nah, dimana juga liquidity DER-nya wajar memang, tetapi cash ratio sangat kurang bagus alias jelek. Quick ratio dan current ratio juga jelek. Jadi secara overall ini saham sebenarnya tidak pantas auto rejection di angka 135 ini, atau naik sampai auto rejection ini maaf ya, bukan saya mau mengatain, ini saham sudah premium alias sudah mahal. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini tidak ada ketertarikan dalam, dan tidak ada keistimewaan di dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini untuk mereview saham ayam atau PT Janu. PT Janu apa tadi namanya? sorry. PT Janu Putra Sejahtera. Saya berharap sahabat Jose jangan sampai kena atau terpancing di saham tersebut, karena kita sudah lihat secara valuasi fundamental it's not good for investor and for trader, but istilahnya, tapi jika hanya untuk scalping trading atau istilahnya short trading, itu silakan sendiri yang berspekulasi. Tetapi saya sarankan tetap ingat angka-angkanya seperti itu, di mana angka tertinggi itu diasumsikan bisa 217, tetapi kalau dari segi itunya 145, dan kalau dari segi wajarnya 116 tadi. 116 itu di per 8 ya kalau salah tadi ya. Per 8 kali itu 14,5 kali 8 ya 116. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, jika belum subscribe, tolong subscribe channel saya. Semoga channel saya selalu bertumbuh dan misalnya
selalu memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia dan calon investor ataupun investor yang sudah menjadi yang sudah berinvestasi atau bermain di Bursa Efek Indonesia. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton dan mensupport channel saya selalu. Itu salam cuan, salam sahabat Josi, selamat pagi.